Anda kembali menyaksikan Sapa Jember, dan bagi Anda yang baru bergabung, saat ini kami tengah membahas mitigasi bencana di musim pancaroba bersama dengan Pak Widodo. Salam tangguh, Pak. Salam tangguh. Baik. Pak Wid, terkait dengan selama ini BPBD tentunya sudah memberikan yang optimal begitu bagi masyarakat. Nah, BPBD sendiri apakah melakukan evaluasi terhadap respons yang diberi oleh masyarakat, pemerintah, dan mungkin pihak lain selama ini terkait dengan penanganan bencana itu sendiri? Ya. Jadi memang kita tetap selalu melakukan evaluasi ya. Kira-kira bagaimana sih responsif daripada masyarakat terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan. Memang ini menjadi tantangan kita, terutama dengan bagaimana kita sekarang ini programnya kebencanaan ini domainnya adalah ke preventif ya. Baik. Kalau dulu responsif, sekarang preventif, baru responsif. Nah, ini pencegahan ini sekarang menjadi hal yang paling kita dahulukan. Salah satunya adalah bagaimana kita sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan tentang kebencanaan kepada masyarakat adalah dengan tadi membentuk Destana, Desa Tangguh Bencana, kemudian ada keluarga tangguh bencana sebagai bentuk yang paling mikro di situ, yang paling dekat. Bagaimana keluarga ini juga paham tentang kebencanaan dan siap siap bila terjadi bencana. Ini yang menjadi tantangan kita, dan memang ini berproses ya. Bagaimana respon daripada masyarakat, kita perlu melakukan edukasi terus-menerus. Tentunya dengan siapa? Kita perlu akademisi di situ melalui pendidikan. Kemudian tentunya sebagai ujung tombak, sebagai penyampai informasi yang paling efektif juga adalah dari media. Nah, ini kenapa kita jurnalis ya, teman-teman jurnalis, kita berharap memang media ini ada dua sisi juga ini sebenarnya. Juga media, juga dunia usaha kalau nggak salah kan gitu. Nah, ini kita bergerak bersama, harapannya ini kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, Mbak. Bukan hanya tidak bisa BPBD bergerak sendiri, karena pentahelik ini pada hakikatnya harus berjalan bersama. Ini tantangan kita sekarang ini untuk bagaimana menggerakkan dari pentahelik ini untuk bisa bergerak bersama, gitu, Mbak. Ini. Jadi langkah preventif yang paling diutamakan saat ini ya, Pak ya? Saat ini arahnya preventif. Menariknya tadi unsur mikro yang perlu diperhatikan juga ya Pak, mulai dari keluarga, pendidikan anak usia dini, karena memang menghadapi bencana ini kita tidak tahu kapan datangnya begitu. Ketika anak usia dini sudah dilatih, terbiasa dengan hal-hal yang kemungkinan bisa saja terjadi, mereka sudah terdidik begitu ya. Dan BPBD terbuka untuk melayani lembaga pendidikan. Tentunya. Untuk belajar begitu ya. Betul, tentunya. Keterlibatan akademisi tadi. Betul. Itu justru menjadi target kita nanti itu. Target kita untuk bisa melayani lebih luas lagi tentang keedukasi kebencanaan. Kita mungkin ingin niru Jepang ya. Baik sekali ya Pak ya. Di situ mulai kecil, anak kecil ini sudah siap mereka karena mereka berulang kali itu belajar. Jadi kita berharap endingnya kan masyarakat jangan sampai panik nih, karena mereka sudah bagaimana tahu nih harus berbuat apa bila terjadi bencana. Ini yang kita perlu, yang bahasanya preventif tadi salah satunya itu. Baik. Selama ini Pak Widodo terkait dengan penanganan bencana begitu, apakah ada tantangan dan hambatan yang kerap kali dialami begitu? Ya, kalau tantangan tentunya ada ya. Tiap insiden punya tantangan tersendiri ya Pak ya? Karena dinamikanya begitu banyak faktor lah ya di situ ya. Untuk insidennya kan juga berbeda-beda nih. Ini tentunya pada saat itu pertama salah satunya adalah kemampuan kecepatan kita. Kemampuan kita mengkoordinir kondisi yang ada di situ. Nah, ini tantangannya di sana, karena dengan tingkat kemampuan tadi kita berproses untuk mengajak semua ini juga perlu waktu. Ini ke depan kita harapkan pelayanan terutama ya, tantangan bagaimana ngurangi ini ya, tantangan jenjang itu tadi, Destana itu saya ingin bergerak itu, gerakan secara optimal di situ. Kayaknya sepele, tapi ini perlu dibangkitkan ini gitu.
Apa ada inovasi atau teknologi baru yang sudah dicanangkan begitu Pak terhadap penanggulangan bencana ini? Ya, jadi memang sementara kalau untuk yang banjir kita kan sudah berjalan nih. Ya. Baik itu kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, mereka kan sudah masang EWS untuk yang banjir. Kemudian kita terkait dengan sekarang kita lagi viral megatrust ya kan. Nah, bikin tsunami panik. yang nggak perlu panik sebenarnya kalau kita perlu paham dan edukasi. Makanya kita perlu edukasi tadi yang saya sampaikan. Kita akan sasarannya ada di tingkat pendidikan di daerah pesisir. Kita coba kemarin itu kita coba tadi kan ada Pentahelix itu ada akademisi Mbak ya. Kita coba gali itu memang akademisi. Sebelumnya saya ingin sampaikan peralatan tadi sampaikan kita kerjasama dengan Poliwangi ya, Poltek Banyuwangi mau pasang TEWS khusus Tsunami Early Warning System. Baik. Pendekatannya dengan tempat-tempat ibadah. Tidak khusus menara khusus, tapi kita sama dengan takmir masjid di sepanjang pantai. Bisa dititipin alat itu dengan corong tempat ibadah nanti. Nah, ini tentunya perlu pendekatan. Tantangan kita adalah mengajak para ulama juga tanggap juga tentang kebencanaan. Ini perlu proses juga ini nanti. Warning system ini sudah mendeteksi lebih awal begitu ya Pak terkait dengan bencana yang akan datang. Sebenarnya sebagai peringatan apabila sudah nampak gejala itu. Baik. Tapi kalau kembali ke gempa, tidak ada sampai sekarang alat yang bisa mendeteksi secara memperkirakan gempa itu kapan itu belum ada. Tapi begitu ada gempa, apakah ini potensi tsunami? Nah, ini kita juga menunggu sinyal dari BMKG potensi enggak ini. Baru kita itu potensi EWS kita nyalain tuh. Baik. Nah, gitu. BPBD bukan cenayang ya Pak ya. Betul. Jadi kita semua harus siap-siap dengan tugas dan peran masing-masing. Kita mempersiapkan kapasitas masyarakat untuk siap menghadapi bencana ini. Baik. Terakhir Pak Wid, mungkin secara singkat pesan untuk masyarakat Jember khususnya agar bisa lebih siap untuk mitigasi bencana di musim ini, Pancaroba. Ya, jadi untuk masyarakat Jember khususnya terkait dengan pancaroba, kita masih mengalami kekeringan dan datang musim hujan nih ya. Untuk masih musim kering, kami berharap masyarakat ini bijaksana di dalam memanfaatkan air ya, berhemat, ada manajemen air di situ. Nah, kita berharap masyarakat juga hemat, tidak membuang-buang air secara sia-sia. Jadi itu, kemudian terkait dengan musim hujan, kita ada potensi hujan angin. Hujan angin, ada petir. Kami berharap masyarakat juga hati-hati dan waspada apabila khususnya melintasi jalan-jalan ya. Jalan yang potensi ada pohon tumbang. Nah, ini berharap masyarakat apabila terjadi musim hujan untuk mencari tempat yang lebih aman gitu, Mbak. Baik. Gitu, Mbak. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami diskusikan ya Pak Wid. Namun apa daya ini durasi membatasi. Namun terima kasih atas segala informasi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah-langkah BPBD untuk penanggulangan bencana ini bisa berjalan dengan lancar dan Jember semakin siap untuk menghadapi bencana apapun yang bisa saja terjadi. Terima kasih sekali lagi Pak Widodo. Dan itu tadi pemirsa untuk diskusi dan perbincangan kami dalam Sapa Jember episode kali ini. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri dan sampai jumpa.